Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI sebagai ganti BPUPKI. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Bagaimana kita merumuskan kemerdekaan ini? Apakah Jepang sudah benar-benar menyerah? Jika Jepang sudah benar-benar menyerah, marilah kita secepatnya untuk merumuskan kemerdekaan dan mengusulkannya ke PPKI maupun kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi kan PPKI milik Jepang. Assalamualaikum. Saya mendapatkan kabar gembira untuk kita semua. Saudara-saudara saya mendapat kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mengetahui berita itu dari radio luar negeri dan telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda dapatkan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Bisa saya perjelas, Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena sudah kalah pada Sekutu. Sedangkan Sekutu tidak berkuasa lagi di Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Bagaimana cara kita mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta bantuan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan? Saya setuju dengan itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau semua setuju, mari kita membicarakan hal ini ke rumah Bung Karno. Apa kalian semua setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945. Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ada apa ya? Apakah Bung Karno ada di rumah? Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan pada Bung Karno. Baiklah, silahkan masuk. Silahkan duduk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa? Para pemuda datang mencari, ada hal penting yang ingin dibicarakan katanya. Baiklah, kan saya temui. Silahkan duduk. Ada maksud apa kedatangan kalian ke sini? Kami mendapat kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Jadi semalam kami mengadakan rapat pertemuan dan kami setuju agar kita secepatnya menyusun proklamasi Indonesia. Secepatnya, apakah lebih baik kita akan memusyawarahkannya dengan PPKI terlebih dahulu? Tidak bisa karena hari ini adalah hari yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Kalian tidak memikirkan apa yang terjadi jika kita tidak saling bermusyawarah dengan PPKI, maka Jepang akan menyerang kita kembali. Tapi Jepang sudah tidak berkuasa lagi di sini. Oleh karena itu, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Saya berharap Anda tidak melakukan musyawarah bersama PPKI. Karena saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi anggota PPKI adalah salah satu cara untuk kita menuju merdeka. Tapi Bung, kami tidak mau dimerdekakan oleh Jepang. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan kelompok golongan tua. Baiklah Bung, kami akan mengundurkan diri dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat golongan pemuda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya. Bagaimana Bung? Para pemuda telah mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lebih baik kita memikirkannya terlebih dahulu dan mempertimbangkannya, karena pemikiran kaum pemuda sangat singkat. Setuju. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara untuk menghadapi para sekutu saat ini. Bagaimana Bung? Baiknya kita mempertimbangkan dengan matang. Jika tidak, negara ini akan berantakan. Baik Bung, kami setuju. Meski berat dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Golongan tua tidak mau menerima saran kita. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan ke wilayah Jakarta agar mereka tidak bisa dipengaruhi oleh Jepang? Bagaimana ya? Bagaimana kalau kita bawa ke Rengas Dengklok saja? Di sana keamanan sangatlah terjamin. Bagaimana saudara-saudaraku, apakah kalian setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kamu harus ikut kami. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kamu harus ikut kami. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada seharian penuh di sana. Bung Hatta, ada apa dengan perlakuan ini? Maaf atas kekacauan ini Bung. Bung, kami ingin dengan cepat menyampaikan proklamasi. Mengapa dengan secepat ini? Kita harus membicarakan dengan PPKI, dan dengan bantuan Jepang kita akan merdeka. Kami tidak ingin merdeka dengan Jepang Bung. Kami ingin merdeka dengan cara kami sendiri. Baiklah, kita akan mempertimbangkan dengan matang. Baiklah Bung. Pada pukul 5.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Misi Tuan. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar ya, saya panggilkan Tuan dulu. Selamat malam. Ada perlu apa Bung? Maaf Bung, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan perencanaan kemerdekaan pada hari esok. Baiklah, silakan masuk.
Silakan duduk. Kami datang ke sini untuk memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi Indonesia sudah dapat menyampaikan proklamasi kemerdekaan. Sebaiknya proklamasi kita sampaikan dengan secepatnya. Jadi, apa saja yang kalian perlu pada hari ini? Sebelumnya, terima kasih. Apakah saya boleh meminta kertas untuk menulis teks proklamasi? Tunggu sebentar. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada hari ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh menurut bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Iya, saya setuju. Usul saya, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani isi teks proklamasi ini? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong kamu ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari saya tunjukkan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Soekarno pulang dengan membawa kabar yang menggembirakan ini, dan sang istri menyambut kedatangan Soekarno dengan sukacita serta ikut membantu mempersiapkan untuk pelaksanaan proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanyalah bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap, gerak. Teruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera, siap. Hormat. Gerak. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka proklamasi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum perjuangan bangsa Indonesia. Akan bunyi